Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Harmelani dengan NIM 19231120, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan apa itu RPP dan bagian-bagiannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di mana dapat mempermudah dan memperlancar serta dapat meningkatkan proses belajar peserta didik. Jadi, materi pokok yang akan saya jelaskan pada RPP kali ini, zat aditif dan zat adiktif. Pertama adalah analisis alokasi waktu. Tujuan dari analisis alokasi waktu adalah untuk mengetahui jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya KD dalam per semester, atau menjadi panduan guru untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai KD per materinya. Dalam analisis alokasi waktu, ada perhitungan jam efektif dan distribusi alokasi waktu. Yang pertama, perhitungan jam efektif. Ada jumlah minggu dan jumlah minggu tidak efektif. Pada jumlah minggu ini dapat kita lihat melalui kalender biasa di mana dari bulan Juli hingga bulan Desember total minggunya adalah 27 minggu. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Adalah jumlah minggu tidak efektif ini dapat kita lihat melalui kalender pendidikan tahun pelajaran 2020 hingga 2021. Dapat kita lihat dari bulan Juli hingga bulan Desember, total minggunya yaitu 7 minggu. Pada bulan Oktober dan bulan November tidak ada minggunya karena tidak masuk pada minggu tidak efektif. Karena pada bulan ini proses belajar mengajar masih berlangsung karena untuk persiapan UAS. Jadi, banyaknya minggu efektif yaitu 27 minggu dikurang dengan 7 minggu sama dengan 20 minggu. Lalu, banyaknya jam pelajaran adalah 20 minggu dikali dengan 5 jam pelajaran yaitu 100 jam pelajaran. Kemudian, distribusi alokasi waktu. Dalam distribusi alokasi waktu, jumlah jam efektifnya adalah 100 jam pelajaran. Di sini saya mengambil 5 jam pelajaran sebagai jam cadangan. Tujuan adanya jam cadangan ini adalah ketika guru sakit atau ada keperluan mendadak, maka jam cadangan inilah yang akan digunakan. Serta tujuan adanya jam cadangan ini adalah untuk membahas soal UTS maupun UAS. Jadi, banyaknya jam pelajaran yaitu 20 minggu dikali 5 jam pelajaran sama dengan 100 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan ada 5 jam pelajaran, jumlah jam pelajaran efektif ada 100 jam pelajaran. Materi pokok yaitu zat aditif dan zat adiktif dengan alokasi waktu 2 minggu yaitu 4 kali pertemuan dikali 5 jam pelajaran yang merupakan ketetapan untuk mata pelajaran IPA dan 40 menit merupakan 1 jam sama dengan 40 menit. Kemudian kompetensi dasar atau KD. KD bertujuan untuk sebagai rujukan dalam penyusunan indikator kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, di mana pada KD 3.6 yaitu menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian indikator pembelajaran pada 3.6 yang pertama menjelaskan pengertian dan jenis-jenis zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dan zat adiktif. Kemudian menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian menjelaskan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Pada KD 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan dan bagaimana upaya pencegahannya, dan menyajikan karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif
dan zat adiktif bagi kesehatan dan bagaimana upaya pencegahannya. Kemudian, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah memudahkan siswa untuk mencapai konsep pembelajaran atau lebih mengarahkan siswa untuk menguasai bahan ajarnya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan memahami pengantar zat aditif yaitu alami dan buatan pada makanan dan minuman dan zat adiktif. Kemudian pada pertemuan 2, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dan zat adiktif. Kemudian peserta didik dapat mengetahui zat adiktif yang dikonsumsi seperti narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Pada pertemuan 3, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat aditif buatan pada makanan dan minuman. Peserta didik dapat mengetahui dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dan tujuan pembelajaran pada pertemuan 4, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Peserta didik dapat membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan dan bagaimana upaya pencegahannya. Peserta didik dapat menyajikan karya tulis tersebut tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan dan bagaimana upaya pencegahannya. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Pada metode pembelajaran ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini seperti mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengasosiasikan serta mengkomunikasikannya. Kemudian metode. Metode yang digunakan di sini adalah metode tanya jawab. Di mana metode ini ketika guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawabnya maupun sebaliknya. Kemudian model. Model di sini yang digunakan adalah discovery learning, yaitu metode belajar yang dilaksanakan untuk menemukan konsep dan prinsip pembelajaran. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat dan bahan atau media yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran. 1. Media. Media yang digunakan di sini adalah slide presentasi atau PPT, LKPD, laboratorium IPA sekolah, dan lembar penilaian guru. Kemudian alat dan bahan, yaitu ada produk makanan dan minuman yang akan diuji, spidol, papan tulis, laptop, serta infocus. Kemudian sumber belajar. Di sini menggunakan buku IPA kelas 8 Kemdikbud, buku IPA kelas 8 yang relevan atau yang akan menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran bertujuan agar penyampaian materi yang disampaikan oleh guru dapat dikonsepkan sehingga peserta didik dapat menyesuaikan dan hasil pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 1. Materi pokok pengantar zat adiktif alami dan buatan pada makanan dan minuman dan zat adiktif. Pada pertemuan pertama dengan waktu 2 kali 40 menit sama dengan 80 menit, yaitu 2 jam pelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, bertujuan untuk membangkitkan semangat belajar siswa dengan diberikan motivasi dan semangat belajar, serta pemberian acuan kepada siswa mengenai kontrak pembelajaran yang harus dipatuhi dengan waktu 15 menit. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa dapat mengamati, mendengar, menulis, menyimak, bertanya, mengumpulkan data, kerjasama, dan menarik kesimpulan.
Pada pertemuan satu ini, guru memberikan LKPD terkait pengantar zat adiktif dan zat adiktif. Tujuan diberikan LKPD ini agar siswa lebih paham mengenai materi yang diberikan dengan waktu 50 menit. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan akhir dalam pembelajaran, di mana guru memberikan kesimpulan dan penilaian dan siswa dapat menarik kesimpulan tersebut dengan membuat resume dengan waktu 15 menit. Lalu yang kedua, materi pokok, pengertian dan jenis-jenis zat adiktif, alami dan buatan pada makanan dan minuman, dan jenis-jenis zat adiktif. Pada pertemuan 2 dengan waktu 3 kali 40 menit sama dengan 120 menit, yaitu 3 jam pelajaran. Pada kegiatan pendahuluan di sini sama dengan pertemuan pertama, di mana guru memberikan sedikit motivasi dan semangat belajar dengan waktu sebanyak 15 menit. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti di sini guru menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint atau slide presentasi kepada siswa, di mana sebelumnya guru hanya menjelaskan garis besar saja pada pertemuan pertama. Jadi pertemuan 2 ini peserta didik dapat melakukan kerja kelompok agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan diberikan waktu 90 menit pada kegiatan inti ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini siswa membuat resume dari hasil kerja kelompok dan guru mengevaluasi dan menyimpulkan materi dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga, materi pokok, dampak penggunaan zat adiktif buatan pada makanan dan minuman, dan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Pada pertemuan ketiga ini, dengan waktu 2 kali 40 menit sama dengan 80 menit, yaitu 2 jam pelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi dan semangat belajar, serta meyakinkan kembali dan mendorongkan peserta didik untuk mengingat materi sebelumnya. Kemudian materi keempat yaitu upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Pada pertemuan keempat ini diberi waktu yaitu 3 kali 40 menit sama dengan 120 menit yaitu 3 jam pelajaran. Pada kegiatan pendahuluan hampir sama dengan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, di mana guru menyampaikan motivasi dan semangat belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Kegiatan inti di sini, guru memberikan sebuah narasi terkait upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini, guru menyimpulkan materi terkait upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Kemudian ada kegiatan praktek pada KD 4.6 di mana siswa dapat membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan dan bagaimana upaya pencegahannya dan menyajikan karya tulis tersebut. Selain dari itu, peserta didik juga dapat membuat karya-karya lainnya seperti poster maupun bentuk karya yang mendukung mengenai materi zat aditif dan zat adiktif pada KD 4.6 ini. Terakhir yaitu teknik penilaian. Pada teknik penilaian ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap ada penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Pertama, penilaian observasi adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dengan mengamati sikap dan perilaku siswa tersebut. Adapun aspek perilaku yang dinilai yaitu bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Bentuk kode nilai dari penilaian observasi yang pertama 75,01 sampai 100,00 yaitu sangat baik, 50,01 sampai 75,00 yaitu baik, 25,01 sampai 50,00 yaitu cukup, dan yang terakhir 00,00 sampai 25,00 yaitu kurang. Lalu kemudian yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri adalah penilaian di mana siswa tersebut diminta
untuk menilai dirinya sendiri agar menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan diberikan kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Penilaian teman sebaya adalah teknik penilaian dengan meminta peserta didik untuk saling menilai terkait pencapaiannya. Lalu yang kedua adalah aspek penilaian pengetahuan. Tulis atau uraian adalah penilaian ketika siswa mampu mengingat dan memahami apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua adalah tes lisan atau observasi terhadap diskusi dan tanya jawab. Adalah tes yang dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan kuis dan peserta didik mampu merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Terakhir adalah aspek penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan ada dua teknik penilaian yang dinilai. Yang pertama penilaian unjuk kerja, penilaian keterampilan praktikum. Pada penilaian unjuk kerja adalah teknik penilaian dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan pekerjaannya dan terampil. Yang kedua, penilaian keterampilan praktikum adalah teknik penilaian ketika peserta didik mampu melakukan kerja praktikum dengan baik. Kemudian yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama remedial. Remedial adalah program pembelajaran ketika ada peserta didik yang belum mencapai KKM pada satu KD tertentu. Maka pemberian remedial dapat diberikan setelah peserta didik diketahui tidak mencapai batas KKM. Jadi ini adalah bentuk contoh dari program remedi. Lalu yang kedua adalah pengayaan. Pengayaan di sini biasanya diberikan setelah peserta didik mencapai KKM, di mana peserta didik membuat soal-soal pengayaan berupa pertanyaan dan guru memberikan nilai bonus atau tambahan nilai bagi peserta didik yang benar menjawabnya. Jadi, berikut ini adalah lampiran LKPD bertujuan untuk menjelaskan dan memahami pengantar zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dan zat adiktif. Jadi, kita dapat lihat pada LKPD ini ada dua gambar. Yang pertama mengenai pewarna makanan dan yang kedua adalah memperlihatkan minuman kopi dan minuman teh. Berikut adalah lampiran pada pertemuan kedua, di mana terdapat dua slide presentasi. Yang pertama, slide presentasi mengenai zat adiktif. Yang kedua, slide presentasi mengenai zat adiktif. Lalu yang ketiga, lampiran LKPD pada pertemuan ketiga. Yang pertama, LKPD mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Tujuan adanya LKPD ini adalah untuk mengetahui berbagai jenis komposisi makanan dalam kemasan dan untuk mengetahui berbagai jenis komposisi minuman dalam kemasan. Kemudian LKPD pertemuan ketiga selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik tentang zat adiktif. Di sini tujuannya adalah agar siswa dapat mengetahui kandungan zat adiktif yang ada pada rokok. Yang kedua, siswa dapat mengetahui efek atau dampak asap rokok terhadap kesehatan tubuh. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bahaya dari rokok tersebut. Berikut ini merupakan cara kerja dari lembar kerja peserta didik tentang dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Setelah siswa melakukan prosedur atau cara kerja mengenai LKPD zat adiktif, maka selanjutnya peserta didik dapat mengisi tabel pengamatan dan beberapa pertanyaan terakhir, yaitu lampiran materi keempat, yaitu upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Jadi di sini guru memberikan sebuah narasi kepada peserta didik untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi tentang upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Narasi ini sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pada pertemuan keempat ini.
Demikianlah penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.